Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur kepada kita seberataan sehingga kembali dipertemukan di majelis ilmu ini yang selalu kita berharap, bercita-cita mudah-mudahan kegiatan majelis ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kitab kita Asy-Syaraful Bahi sampai kepada ucapan Imam Ja'far As-Shadiq, qala idza balaghaka an akhika ma takrahu fatlub lahu min udhrin wahidin ila sab'ina udhran fa in lam tajid faqul la'alla lahu udhran la a'rifuhu. Idza balaghaka an akhika, apabila telah sampai kepadamu, apabila telah sampai kepadamu ma takrahu, sesuatu tentang saudaramu sesama muslim, sesuatu tentang saudaramu sesama muslim yang tidak engkau sukai, apabila telah sampai kepadamu sesuatu tentang saudaramu sesama muslim yang tidak engkau sukai, fatlub lahu min udhrin wahidin ila sab'ina udhran, maka carilah alasan maka carilah satu alasan atau sampai 70 alasan untuk memaafkannya, maka carilah alasan atau maka carilah satu alasan atau sampai 70 alasan untuk memaafkannya. Fa in lam tajid,
Dan apabila engkau tidak menemukan alasan untuk memaafkannya, maka ucapkanlah dalam hatimu, la'alla lahu udhran la a'rifu. Mungkin saja ada alasan ia melakukannya dan aku tidak mengetahui alasan tersebut. Mungkin saja ada alasan ia melakukannya dan aku tidak mengetahui alasan tersebut. Ucapan Imam Ja'far Shadiq kali ini yang kita pelajari intinya adalah jangan mengotori hati. Jangan merigati hati kita. Kenapa jadi itu intinya? Dengarkan penjelasannya. Ujar Sidin, apabila sampai kepada ikam habar yang kada baik tentang saudara sesama muslim. Ada orang mengisahkan pada kita, kawan kita melakukan hal yang kada bagus. Pian berisi kawan akrab, si B sebut. Si B ini kawan pian. Pian kenal. Dan sanak sesama muslim si B. Tiba-tiba datang si C kepada pian mengisahkan bahwa si B melakukan tindak pidana. Tindak pidana apa? Contohnya menempiling orang sehingga si B masuk penjara. Sampai pada kita berita melalui C tentang dan sanak kita sesama muslim, yaitu si B lagi bermasalah. Sampai ke telinga. Sesuatu yang kita kada hendak mendengar. Karena B ini bagi kita baik, kawan kita. Sampai berita inya berbuat hal yang kada baik, bakalahi, bertampar. Diamankan di penjara. Sampai ke telinga kita berita B, sesuatu yang kita kada ketuju mendengarnya, jangan langsung buruk sangka lawan B. Jangan langsung memvonis berarti B itu penjahat. Berarti B itu jangan lagi kukawani. Berarti B itu selama ini pura-pura baik lawan aku. Jangan. Fatlub lahu min udhrin wahidin ila sab'ina udhran. Cari alasan-alasan untuk menyamanakan hati pian sorang supaya kada sangka lawan B. Cari alasan sampai jar Imam Ja'far Shadiq, cari sampai 70 alasan kalau kawa sakira pian kada mengingat si B dengan kenangan buruk. Cari alasan pian sorang merangkai di kepala. Contoh, mungkin aja B itu bakalahi karena dipancing musuh badahulu. Alasan kedua yang mungkin, mungkin si B itu gara-gara membela kawannya yang tertindas lalu sampai bakalahi. Alasan ketiga, cari lagi. Mungkin yang ditempelengnya itu keterlaluan benar menyambati kuitan si B. Terus cari alasan-alasan sehingga hati kita kada keruh terhadap dan sanak kita si B.
Kalau perlu sampai 70 alasan cariakan jar Imam Ja'far Shadiq. Kalau kada ada alasan juga sampai 70 kada dapat, kada masuk alasannya karena mungkin kesalahannya fatal dalam berita yang sampai ke telinga kita. Maka jar Imam Ja'far Shadiq, katakan dalam hatimu, mungkin ada alasan yang aku kada paham, tapi itu setidaknya dalam sudut pandang si B, inya merasa bujur aja nang digawinya. Supaya apa? Hati kita kada marigat. Jangan jadi orang tuh berataan berita ditampung. Berita apa aja ditampung, didengarkan. Ada gosip mengisahkan tentang kakawanan si A ke ini, diingatakan terus. Oh berarti A tuh kayak itu. Awa jadi bahan macam-macam kuhapak. Ada berita tentang kawan si B, diingatakan, dicatat banget. Oh iya kah? Oh bisi gandak kayaknya. Alamat di mana? Oh Gambah. Ada orang menyampaikan berita kawan si C, tampung pulang. Oh kayak itu kah? Berataan berita negatif ditampung. Mau sorang biar. Mau sorangan. Ujung-ujungnya apa? Pian jadi penampungan berita nang kada baik. Rusak hati. Berita nang kada baik itu buang. Apa menyimpan gitu? Walau nang dikisahkan bujur, kada urusan kita. Walau berita nang simpang sioni bujur adanya, kada baik nih tuh. Cuman apa pentingnya kita nih mengetahui? Makanya salah satu sifat buruk disebut ulama sifat fudul. Apa sifat fudul? Hendak tahu tarus. Hendak tahu berita orang tarus tuh fudul ngarannya. Ada baik nih. Lawan dari fudul itu taghaful. Apa taghaful? Acuh, cuek dengan berita simpang siur. Mau urus ampunnya seorang amal ibadahnya. Itu taghaful ngaran, dan itu terpuji. Amun fudul, seseorang tuh jiwanya fudul, apa aja kisah orang hendak tahu. Dalam ruang lingkup bertetangga, malam-malam jam 11 terdengar bekalahian rumah 4 jarak dari rumahnya. 4 rumah jaraknya terpisah. Tapi nyaring bekalahian jam 11 malam. Wah, plang, pecah piring. Kucing baku ciak, wow. Jam 11. Isuk bah sembahyang subuh bercari berita dah. Apa tuh ya? Tukang sayur ditakuni. Tetangga sebelah menyobalah ditakuni. Babaya bebincalak mata bercari beritanya dah. Tuh fudul. Ada baik itu sifat. Selama yang bersangkutan, yang berkelahi kada minta tolong lawan kita, kada ada kewajiban kita mengetahui. Ini dalam rumahnya terjadi. Ini kada fudul. Rumah A datangi, rumah B datangi. Apa kisahnya malam tadi? Sudah dikisahkan oleh rumah A. Oh itu berkelahi. Kada puas. Rumah B pulang diparaki. Persi ikam bang ya apa kisahnya? Kalau belain. Oh ini. Rumah C pulang. Sakampungan ditakuni. Tuh fudul ngarannya. Pernah lapian di jalan raya, orang berkerumun banyak. Lagi pian lewat bermobil kah, berkendaraan kah, tiba-tiba ada kerumunan, malah macet. Itu kelihatan mana orang-orang fudul di situ.
Macet panjang, kalupang membantui nang tabrakan kada. Belambat metihi. Ada yang merekam pakai HP. Mentek warga benua. Macet panjang akhirnya gara-gara fudul. Kalau memang ada niatan kuat membantui, oke silakan. Fudul. Apa yang terjadi jer? Bekaja melihati, penasaran, hakun parkir di pinggir jalan mobil, nang lain ngalih lalu lalang. Macet jadinya. Gara-gara si fudul hendak tahu kisah. Kerumunan orang banyak, ada kawa ditambusnya. Apa gerang? Apa nang dilihati orang nih rame jer? Macam-macam cara supaya kawa tembusnya kerumunan. Diulah kisah. Itu nang mati dang sanaku jer. Supaya kawa tembus kerumunan kan dibuka orang. Aro sekali beparak dengan TKP warik ranjih orang. Dang sanak ikam ambil hal itu. Bawa bulik. Gara-gara fudul. Alasan tuh dang sanakku mati. Bukai orang, iya kah? Ayo. Nih sedang sanaknya datang. Warik nang ranjah orang. Han. Fudul. Kada baik sifat fudul tuh. Urusi urusan orang. Urusan diri seorangnya kada tuntung. Pak ibadahan kita tak burahai masih. Ibadah kita masih kada rapi. Akhlak kita masih buruk. Hendak mengetahui urusan orang. Tuntung akan kitanya seorang lu bujur-bujur. Kalau kada ada sangkut paut lawan kita, kada perlu kita tahu. Mahibaki isi kepala. Itu sifat fudul. Lawan dari sifat fudul, taghaful. Justru taghaful atau cuek untuk urusan orang, inya cuek kada peduli, itu terpuji malah. Bahkan disebut Imam Ahmad bin Hambal pernah memberi nasihat, ujar Imam Ahmad bin Hambal, tis'atu a'syaril aqli fit taghaful. 9 dari 1/10 sempurnanya akal seseorang terlihat apabila orang tersebut bersifat taghaful. 9 dari 1/10 dari sempurnanya akal. Anggap akal sempurna itu ada 10 bagian. 9 bagiannya itu terletak pada sifat cuek. Kada mau mengurus urusan orang nang kadada sangkut paut lawan inya. Apabila karakter seseorang kayak itu, orang bekalahi apa kadada minta tolong lawan inya, kadada sangkut paut lawan inya. Rumah tangga orang bekalahi, inya kada begaduh, ampunnya aja, ibadahnya dibujuri. Tanda orang tu akal sempurna. Tapi jangan salah memahami pulang. Jangan ketika mendengar bahwa cuek adalah sifat terpuji, di hadapan seorang ada orang tua rabah. Cuek ke. Padahal kan ada yang menolongi. Cuek, aku bersifat taghaful. Ini salah. Kalau dilihat kondisinya, orang tua ini memang berhajat minta tolong. Harus ada yang menolongi dan kedada nang lain selain kita tolong. Ini beda kasus. Lain hal kalau sudah banyak yang menolongi, pian umpat berkerubun. Umpat memvideo wara. Kayak bahari itu kisah dihantakan. Banyak relawan membawa bantuan dan yang lain. Ada nang umpat tulak kehantakan juga ketika usai pasca banjir bandang. Nang tulak ke sana apa? Memvideo foto wara boleh. Kajal antrian relawan akhirnya. Itu fudul ngarannya. Supaya update kau berselfie. Beginilah guys kondisi korban-korban guys.
Saya berada di TKP guys. Jangan lupa subscribe. Wow. Fudul Lingam. Lain kalau membantu, membawa bantuan, kemah dan yang lain. Taghaful, cuek, kada hendak menggaduh urusan orang yang lagi rami. Yang kadada sangkut paut lawan inya. Dan inya kadada keharusan untuk umpat campur. Kayak sekarang simpang siur berita di TV. Kisah KDRT, bakalahi, cerai, ujung-ujungnya dustainya se-Indonesiaan. Kisah oknum polisi, sidang kada bakatuntungan. Berita itu mau umpati kita harus fudul. Kada hendak satu episodenya terlewat, hendak tahu dari A sampai Z. Fudul. Buang waktu ya, baik urus gaduh urusan kita seorang. Jadilah orang mutaghafil nang kada peduli dengan urusan nang kada penting, kada ada kaitan lawan inya. Nah, ini yang dimaksud Imam Ja'far Shadiq di sini. Idza balaghaka an akhika ma takrahu fatlub lahu min udhrin wahidin ila sab'ina udhran. Fa illam tajid faqul la'alla lahu udhran la a'rifuh. Apabila telah sampai kepadamu berita yang kada baik tentang dan sanak sesama muslim, jangan dipandang, jangan disimpan, diingatakan, apalagi dijadikan bahan namun bertamu untuk mahabui, mahapaki, terlalu benar kawan gitu. Anggap angin lalu, cari alasan agar itu kada terpendam di hati. Oh mungkin inya kayak ini, kada apa-apa urusannya. Oh mungkin inya kayak ini. Sampai 70 alasan cariakan. Saya kira kada sangkut di hati keburukan inya tadi. Kalau kada dapat mencari alasan karena mungkin ngalih benar, anggap ada alasan tersebut tapi kita kada mampu mencarinya. Supaya damai. Kita kada memikirkan orang, kada fudul, kada menggaduh orang. Beda hal kalau ditampung, dipendam berita buruk orang. Itu karena ada topian tuh nafsu hendak mengisahkan. Kejadian orang kada baik nih, tertampung, pian simpan di memori, di hati. Ada suatu saat ibarat bisu itu kena pecah. Hendak mengisahkan lawan orang, muka ada dikisahkan, masam tuh kil. Jatuhnya gibah. Arai mari hati-hati gitu. Qala Ibnul Qayyim minal muru'ati at-taghaful an atharatin nas wa isy'aruhum bi annaka la ta'lamu lahum athratan. Bawa keluar yuk. Minal muru'ati at-taghaful an atharatin nas wa isy'aruhum bi annaka la ta'lamu lahum athrah. Ujar Imam Ibnul Qayyim, termasuk perilaku yang terhormat, perilaku tanda seseorang itu lelaki terhormat, lelaki sejati. Apa? Cuek, kada peduli dengan kesalahan orang lain. Dan ketika berjumpa dengan orang yang punya masalah, kayak pacaranya inya menampakkan kepada orang yang bermasalah bahwa si inya kada tahu masalah orang tersebut, seakan kada ada apa-apa. Ini perilaku terhormat seorang lelaki sejati. Kayak apa contoh? Ada kawan inisialnya B. Pian dapat kabar B ini masuk penjara 3 hari gara-gara mencuntan durian. Aib kan itu, menyenyupan. Durian orang dicuntan, masuk penjara.
daripada juga polisi memenjara supaya jara nih 3 hari. Berita itu sudah menyebar kemana-mana, tahuan orang kampung. Sehingga B ini kemana-mana supan, ya ada aib yang sudah tersebar. Apabila pian seorang lelaki sejati, lelaki yang punya prinsip, punya kehormatan, manakala pian berjumpa dengan si B yang sudah terkenal ceritanya inya masuk penjara gara-gara mencuntan durian, pian memberi kesan dalam perjumpaan dengan B seakan-akan kadada terjadi apa-apa di masa lalu B. Kada berubah sikap pian kayak sebelum-sebelumnya. Seakan kadada aib yang terjadi pada si B. Itu pian lelaki sejati. Orang yang punya kehormatan kayak itu. Beda dengan umumnya kita. Si B bermasalah masuk penjara 3 hari gara mencuntan durian. Orang wah ini berjumpa lawan si B. Ini kalau nak masuk penjara semalam aja. Napa gerang durian dicuntan? Wah dihapak. Sehingga B ini makin inya terperosok. Abang muha. Itu kebiasaan nang wah ini. Nih orangnya nih masuk penjara gara-gara durian nih. Nih, ini beratan nih orangnya nah. Wah. Itu akhlak yang buruk. Seorang pria yang terhormat kadang kayak itu. Berjumpa dengan B santai. Seakan si B ini kadada masa lalu nang kada baik. Apa kabar B? Wah, mudahan kamu sehat. Ayo makanan yuk kita. Aku nang bayari. Seakan kadada terjadi apapun. Kadada hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan B. Lalu damai. B pun merasa terhormat. Tapi biasanya kalau B-nya nakal, mudahan hanya bisi durian. Pecuntan duriannya aja. Nah itu kacau, B-nya rusak berarti. Intinya ujar Imam Ibnul Qayyim minal muru'ah at-taghaful an atharatin nas wa isy'aruhum bi annaka la ta'lam lahum atharah. Termasuk dari perbuatan terhormat pian cuek kada peduli dengan kesalahan-kesalahan orang. Aib-aib orang. Dan ketika berjumpa dengan si pelaku dari aib-aib tersebut, pian memberi kesan dalam perjumpaan seakan orang yang punya masalah ini kada ada masalah. Sehingga nyaman berjumpa dengan kita. Ini muru'ah, sesuatu yang terhormat. Kira-kira paham itu? Jangan bersifat fudul, ingatakan itu. Atau bahasa gaul ini apa fudul itu? Kepo. Nah, kepo orang. Anak tahu aja urusan orang. Pokoknya jadi sumber berita sidin nih. Di kampung kalau hendak tahu aib masyarakat datangi sidin. Si fudul. Wah, ini kacau kayak itu tuh. Seberataan berita orang di tampung. Ibarat secara rinci tanggal sekian, bulan sekian ada aib lah di kampung, kejadian yang buruk. Oh, ada kejadian. Wah, di kepalanya tuh ibarat file tersusun dah. Uyu bunas aib-aib orang. Wah, fudul. Ada perlu menyimpan kita kisah kada baik orang. Cariakan udur, cariakan alasan mungkin ke ini, mungkin ke ini, mungkin ke ini, sehingga info tadi lalu begitu saja kada terpendam, kada masuk dalam memori kita. Ngalih bang, iya. Tapi inilah yang dicontohkan para wali-wali Allah. Salimus sadri. Dada mereka kosong dari menyimpan aib orang. Apa nyimpan aib orang? Bersih, salamatus sadri. Dada tuh kosong, lawan orang ramah, berataan. Orang banyak masalah, banyak aib masa lalunya. Ketika dijumpai si wali, seakan kada masalah. Kada mau memberi kesan ikam orang bermasalah. Kada. Begitu sifat para aulia. Bersih. Pian kisahkan aib orang lawan si wali nih. Isok kan ingat lagi sidin. Kenapa? Dilaluakan. Kada peduli kisah orang yang ada baik. Jangan kisahkan pada kami keburukan orang. Karena kami yang terburuk anggapan para wali.
memandang pada dirinya yang paling terburuk di antara seluruh masyarakat. Sehingga hati bersih. Ini yang dilajari Imam Ja'far Shadiq dalam ucapan Sidin ini tadi. Selanjutnya qala arba'un la yanbaghi li syarifin an ya'nafa minha. Qiyamuhu min majlisihi li abihi wa khidmatuhu li dhaifihi wa qiyamuhu ala dabbatihi wa khidmatuhu liman yata'allamu minhu. Imam Ja'far Shadiq berkata, ada 4 hal yang tidak boleh diremehkan oleh seorang yang mulia. Ada 4 hal yang tidak boleh diremehkan oleh seorang yang mulia. Artinya 4 hal ini harus bujur diperhatikan apabila dirinya seorang yang syarif, mulia. Qiyamuhu min majlisihi li abihi. Yang pertama, bangunnya dirinya dari tempat duduknya ketika ayahnya datang. Bangunnya dirinya dari tempat duduk ketika ayahnya datang. 1. Wa khidmatuhu li dhaifihi. Yang kedua, melayani langsung tamunya yang datang. Melayani langsung tamunya yang datang. Yang ketiga, qiyamuhu ala dabbatihi. Mengurus hewan tunggangannya sendiri. Mengurus hewan tunggangannya sendiri. Yang keempat, wa khidmatuhu liman yata'allamu minhu. Berkhidmat dalam kurung melayani liman yata'allamu minhu, melayani orang yang mengajarkannya ilmu, melayani orang yang mengajarkannya akan ilmu. Arba'un la yanbaghi li syarifin an ya'nafa minha. Ada 4 hal yang kada boleh diremehkan oleh orang mulia. Artinya kalau pian orang yang mulia bermartabat, 4 hal ini bujur-bujur perhatikan. Pertama, berdiri ketika abah datang. Contoh, ketika pian lagi duduk-duduk lawan kawan-kawan pian, dudukan, berkisahan dan yang lain dalam ruangan, tiba-tiba abah datang, abah kita. Orang yang terhormat, ketika abahnya datang, orang tua kandungnya datang, inya kada duduk terus, berdiri menghormati kedatangan abahnya, kada cuek. Artinya mentakzim kedatangan si abah. Berdiri langsung. Kemana abah? Ayo anak duduk sini juga kah? Sambil berdiri.
Amun anak nang kurang ajar, Pak, terduit ke bah? Wah. Duduk tetap lawan kawanannya, kada ada ta'zim sama sekali. Ini kurang ajar, kada terhormat. Abahnya datang berdiri langsung. Oh, kiapa bah? Apa kabar? Sambil berdiri, kawanannya duduk masih. Qiyamuhu min majlisihi li abi. Berdiri dari tempat duduknya ketika orang tuanya kalau pian sebagai anak pandai menghormati abah pian, begitu pula karena Allah akan takdirkan anak-anak kita pandai hormat lawan kita. Itu sunnatullah. Amun kita bujur menghormati kuitan, Allah akan takdirkan anak kita pun bujur menghormati kita. Tapi sebaliknya kalau pian kurang ajar lawan kuitan, kada peduli lawan kuitan, kada berpikir nasib kuitan di rumahnya di kampung, kalau pang mengirimi duit kada juga, kada pernah menelponi apa kabar bah, adakah masih beras, apa kabar mak, masih adakah iwak di dapur, kada memikirkan lalu. Padahal pian lakian, anak lakian. Jangan heran ketika pian jompo dan tua, anak pian begitu pula kada peduli lawan pian. Birru aba'akum tabirrakum abna'ukum, ujar Nabi. Berbaktilah kalian pada kuitan, otomatis anak-anak kalian akan berbakti pada kalian. Terbalik, kalau durhaka lawan kuitan, otomatis anak pun kurang ajar terhadap kita gitu. Jangan bingung kenapa anakku seikung ni kada maasi, nang lain maasi berataan. Bisa jadi pian lagi anom kayak itu juga pernah lawan kuitan ketika sidin masih hidup. Hati-hati benar itu, apalagi anak lakian. Anak lakian harus bujur memperhatikan kuitan yang sudah tua. Masih adalah baras mak di rumah. Masih adalah mak, bah di rumah gas kayak apa dapur benyala aja kah? Artinya benyala aja tuh ada aja kawa dimasak tuh nah. Ini kada ada lalu peduli seorang anak lakian bahaya kan. Rezeki macet kena. Penyakitan, anak pulang karena suatu saat kurang ajar lawan kita. Kenapa? Keberkahan dicabut oleh Allah. Yang kedua, khidmatuhu lidhaifihi. Kada boleh diremehkan oleh orang mulia, melayani langsung tamu yang datang. Wah, ini sifat orang mulia. Ada tamu datang, inya melayani. Inya menyurungi banyu. Inya langsung nang menyiapkan tempat duduk. Membersihi lapak nang hendak diduduki tamu. Inya nang mengantarakan makanan langsung. Mengangkatakan teh misalnya. Menuangkan tehnya. Atau membawakan cemilannya, inya langsung si orang mulia nang melayani, dan itu akhlak orang terhormat. Ada perlu mengiau anak buah, ambilakan tuh surung iakan, ulakan teh surung andak situ desen tamuku, kada langsung tangannya nang menggawi mengolahkan, amun kada bisa harus orang mengolahkan, mun seorang kada bisa timbul pahit tehnya. Kalau bisa, olah seorang layani langsung tamu. Ini orang yang mulia dan itu yang dicontoh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kayak itu melayani tamu, mencontohkan. Langsung sidin yang melayani. Padahal bajurut sahabat-sahabat sidin. Ketiga, qiyamu ala dabbatihi. Mengurus urusan hewan tunggangannya sendiri. Pian berisi kuda. Maulah pian sebagai orang terhormat melihatkan kuda pian seorang kelaparan. Harus dimakani. Pina gagatalan inya bagaru terus cariakan kutunya. Dibebersihi, mandii. Artinya pian seorang yang menggaduh itu ciri orang mulia. Tunggangannya seorang ontak lah anggap bahari. Inya nang menggaduhi ontaknya. Karena inya yang memakai, inya nang mau urus urusan nang berkaitan dengan ontaknya. Sesuai dengan kenyamanan inya tuh. Memakani,
menggaduhi. Ketika ontanya buang air besar, dibersihi dari sarangnya, jangan diletakkan tertumpuk di tempat inya guring. Gaduhi, langsung inya seorang yang menggaduhi. Itu hal yang ketiga yang harus diperhatikan orang mulia. Terakhir, khidmatuhu liman yata'allamu minhu, melayani gurunya yang melajarinya ilmu, lebih-lebih ilmu agama. Membantui gurunya, melayani. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berucap, man 'allamani harfan wahidan sirtu lahu 'abdan. Ujar Sayyidina Ali, barang siapa yang mengajarkanku ilmu walau sekedar satu huruf, maka aku budak bagi yang mengajarkan tersebut. Aku budak baginya. Artinya aku siap melayaninya. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Keberkahan seorang murid untuk ilmu nang inya timba tergantung pelayanan inya, hati inya terhadap gurunya kayak apa. Tetapi pulang, guru yang baik adalah nang kada mau dilayani murid. Guru yang baik adalah nang kada hendak mengalihakan murid-muridnya, gawi surangan. Tapi murid yang baik sadar diri kayak apa inya harus melayani gurunya. Kalau seimbang dua pihak kayak itu terus bagus. Nang guru kada minta layani, nang murid paham hak-hak yang harus ditunaikan pada si guru. Seimbang. Jangan juga gara-gara seorang guru melajari murid banyak ilmu, lalu sekehendak hati. Ikan kenalah. Tukarakan rokok. Tengah malam diteleponi. Cariakan bang nasi goreng. Sekehendak hati memperbudak orang. Ada bagus. Seorang guru, muallim gitu. Guru yang baik yang kada minta layani murid. Kalau kawa digawi sesuatu menggawi surang, kada perlu mengalihkan anak murid. Tapi murid yang baik, yang sadar hak-hak seorang guru tuh kayak apa harus ditunaikan. Yang sadar perkataan Sayyidina Ali, man 'allamani harfan wahidan sirtu lahu 'abdan. Barang siapa yang melajari aku barang satu huruf, maka aku budak baginya, jar Sayyidina Ali. Makanya yang keempat yang kada boleh diremehkan seorang yang mulia, khidmatuhu liman yata'allamu minhu. Inya berkhidmat melayani guru yang mengajarkan padanya ilmu. Nah, kira-kira paham? Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita duduk di majelis ilmu, belajaran hal-hal yang baik demi kebaikan akhirat kita, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan taufik, bisa menggawi barang tunggal di kita, apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin.